Halo, ini adalah video monolog bertema aku, Instansiku dan Smart ASN. Saya Dwi Indrawati, peserta Lasar CPNS Kabupaten Cianjur tahun 2025, Angkatan 1, Kelompok 2, NDH 26. Saya bekerja sebagai penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama di bidang perindustrian, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur mengacu pada dasar hukum peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 19 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cianjur dan peraturan Bupati Cianjur nomor 70 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur. Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian memiliki visi dan misi yang sama dengan visi misi Kabupaten Cianjur, yaitu sebagai berikut. Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur, ditetapkan tujuan Diskumdagin mengacu pada misi 2 dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan 4 bidang. Berikut adalah tugas dan fungsi penyuluh perindustrian dan perdagangan. Dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat uraian tugas penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama sebagai berikut. Dalam poin pertama, dalam pelayanannya harus menjalin komunikasi, memantau perkembangan usaha, dan mengidentifikasi kebutuhan pembinaan. Pada poin kedua, perlu menyediakan data akurat untuk mendukung promosi dan pengembangan investasi di sektor industri sehingga menghasilkan output kumpulan data terverifikasi yang siap diolah menjadi profil investasi yang kemudian menjadi input untuk pimpinan atau pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Dalam poin ketiga, perlu menyediakan informasi teknis dan manajerial yang relevan dengan kebutuhan IKM. Dan pada poin terakhir, penyebarluasan informasi sangat penting untuk dibuat dengan benar, ringkas, dan mudah dipahami oleh pelaku IKM. Adapun layanan yang diberikan kepada IKM mencakup dan semua layanan ini mengikuti standar layanan yang mengutamakan seluruh tugas penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Keseluruhan kegiatan tersebut saling mendukung dalam membangun ekosistem usaha yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis potensi lokal. Untuk dapat bekerja dengan baik, perlu diterapkan prinsip nilai Smart ASN, yaitu melek digital. ASN harus melek digital dan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kepekerjaannya. Bagi seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan sendiri, saya harus memahami cara pembuatan OSS, yaitu sistem yang digunakan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus berbagai perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Pemahaman ini krusial agar penyuluhan dapat memberikan informasi dan bimbingan yang tepat kepada pelaku usaha mengenai proses perizinan yang berlaku di Indonesia. 2. Jiwa hospitality. Seorang penyuluh perindustrian bukan hanya pembimbing, tapi juga sahabat bagi pelaku usaha. Dengan senyum, sikap ramah, dan perhatian tulus, setiap kunjungan menjadi momen berbagi, inspirasi, mendengar dengan empati, melayani dengan cepat, dan memberi solusi tepat. Itulah wujud jiwa hospitality, karena keberhasilan industri kecil dan menengah dimulai dari hubungan yang hangat dan saling percaya. 3. Profesional. Memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif. Saya dan para penyuluh lainnya memiliki background di bidang perindustrian. Kami juga senantiasa belajar dengan mengikuti pelatihan yang menunjang pekerjaan kami sebagai penyuluh untuk menurunkan pengetahuan tersebut kepada para pelaku usaha. Saat ini, prinsip-prinsip Smart ASN telah diterapkan oleh pegawai di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Namun tentu masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama pencatatan laporan yang akurat yang menjadi cermin nilai integritas. Ini menjadi refleksi kami untuk senantiasa membuat kemajuan dengan membuat perbaikan. Karena setiap perbaikan, setiap detail yang dibenahi menunjukkan komitmen pada kejujuran dan tanggung jawab. Integritas bukan hanya soal berkata benar, tetapi memastikan setiap data yang kita laporkan dapat dipercaya. Sekian video aku, Instansiku dan Smart ASN. Terima kasih.